Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat tani dan teman-teman. Saya ucapkan juga selamat pagi kepada subscriber channel Kopi Jalan Express. Jumpa lagi dengan channel Kopi Jalan Express, channel berbagi sharing seputar tanaman kopi. Baik sobat tani dan teman-teman, pada kesempatan pagi kali ini saya kembali sedang berada di kebunnya Mas Julham, yang mana kebun ini adalah penyetingan bahannya banyak di buah penyelang. Nanti akan kita review cara menyeting kembali bahan B0 supaya tidak seperti sekarang ini ya. Ini di MDPL 600 tetapi penyimpanan bahannya terlalu dini, jadi banyak ditumbuhi buah penyelang. Kondisi kebun ini sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja ya, mengingat banyak sekali bahan penyelang, dan beliau pun menyimpan bahannya memang kita cek selalu menyimpan bahan itu terlalu dini ya. Bulan 12 ini jika melebihi dari 4 ruas itu termasuk nantinya akan banyak penyelang seperti itu ya sobat tani, maka harus disetting kembali bahannya itu. Dan nanti akan kita spill juga mengenai apa perbedaan klon Tugusari sama Parabola ya, mengingat ada dua sobat tani kita yang minta diberikan pencerahannya seperti itu ya. Baik sobat tani dan teman-teman, ini adalah bukan musim ya sobat tani, ini adalah buah kopi penyelang. Karena untuk Mas Julham ini untuk penyimpanan bahan terlalu dini ya. Nih, alhasil banyak ditumbuhi penyelang. Ini bulan 12 ya. Nah, kita prediksikan ini kebun kopi Bang Julham ini bulan 2 ini habis ya. Habis dipetik selesai karena banyak sekali penyimpanan bahan penyelang. Mungkin tinggal beberapa pohon saja yang berada di klon Tugusari. Nanti akan kita spillkan ya yang di klon Tugusari, sekaligus memberikan pencerahannya mengenai sambungan apa bedanya Tugusari dan Parabola, seperti itu ya. Oke, sebelum dilanjut kepada topik pembahasannya, silahkan yang barusan menemukan channel Kopi Jalan Express, silahkan like, komen, dan subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Seperti itu sobat tani. Oke, nah kita lanjut untuk topik pembahasannya sobat tani. Sering untuk saya memberikan pesan kepada sobat tani, tentunya di seluruh tanah air yang menanam kopi, terutama bagi para pemula, marilah kita setting bahan supaya tidak terjadi banyak buah penyelang. Untuk kerugiannya sudah sering kita bahas juga. Untuk buah penyelang seringkali terserang hama penyakit, tidak normal bijinya. Jadi untuk kita atasinya, marilah kita setting bahan kita ya. Ini klon PS namanya ya. Klon PS berada di ketinggian 600 mdpl tuh, sama yang berada di Bengkulu, Kepahyang, Curup, Lebong. Kemarin sudah masuk Kaur, terima kasih ya yang berada di Bengkulu. Jadi sama nih di tempat kita nih ada juga nih yang ketinggiannya 600, monggo disimak. Jadi untuk penyimpanan bahan sobat tani ya, untuk di MDPL 600 baik 1000 ke atas sama di bulan 10 seperti itu. Adapun yang mau penyimpanan di bulan 9, titik tumbuhnya di bulan 9, nanti bulan 10 sudah 1 ruas misalnya, itu titik di bulan 9 ya, titik tumbuhnya. Silahkan, itu udah paling dininya di bulan 9. Akan tetapi yang lebih idealnya adalah di bulan 10 ya. Kenapa Mas kok disamain untuk yang di
cuaca dingin baik panas, karena itu perbedaannya tidak begitu jauh juga ya sobat tani. Hanya perbedaannya di cuaca panas itu duluan besarnya ya. Jadi untuk di suhu dingin lambat, semisal di suhu dingin masih seperti ini, masih kecil-kecil. Nah untuk di suhu panas itu cepat besarnya. Jadi itulah yang menyebabkan yang di MDPL 600 ke bawah duluan musimnya ya. Sedangkan untuk di yang MDPL 1000 ke atas itu pertumbuhannya atau perkembangannya sedikit lambat mengingat cuacanya dingin. Seperti itu ya. Jadi awet. Seperti itu. Seperti kita membeli sayuran ya dari pasar tuh ibu-ibu. Jika menginginkan sayurannya awet kan harus dimasukin freezer tuh yang dingin suhunya. Jadi seperti itu ya sobat tani perbedaannya. Jadi untuk penyimpanan bahan sama, kita samakan di bulan 10 nggak apa-apa ya. Ini berapa ruas nih? 1, 2, 3, 4. Tapi ini kurang subur, 4 ruas. Jadi yang mau menginginkan bahan lanjutannya subur, ketika kopi sudah memasuki penuaan ya, seperti ini contohnya, menggunakan pupuk urea. Tujuannya memperpanjang bahan B0 ini ya sobat tani, seperti itu. Jadi silahkan ya disetting. Jadi untuk di bulan 12 ini silahkan untuk yang paling panjangnya 4 ruas ya. Jika melebihi 4 ruas maka kita harus melakukan penyetingan dengan cara penyunatan. Seperti itu. Jika di bulan 12 ada 1 ruas atau 2 ruas ya, 3 ruas itu bagus. Itulah yang nantinya buahnya musim semua, tidak seperti yang di hadapan kita ini ya. Penyelang. Oke, dan kita geser ke sini. Ini adalah tugu lurik. Tugu lurik tapi boncengannya terlalu banyak. Kemarin udah kita bahas di konten yang kemarin. Jika boncengannya banyak, maka terjadi pecah dompol atau bebannya banyak nih. Satu dahan ini disimpan lagi B0-nya banyak. Nah, jadi jika ada bahan seperti ini, sebenarnya seperti ini ya penyetingannya. Oke, jangan skip-skip ya untuk videonya supaya kita bisa memahami trik supaya tidak pecah dompol. Seperti apa? Jadi di bahan yang ini harus kita bersihkan semua. Seharusnya dari masih kopi posisinya moto yuyu ya, atau berbunga, kita harus rajin kontrol untuk melakukan wiwilan atau membersihkan bahan yang tumbuh di area pohon atau di area dahan yang sedang berproduksi buah seperti ini. Jadi tujuannya sobat tani ya, menjaga dompolan ini tetap utuh bulat. Jadi maka kita harus rajin membersihkan tunas yang ada di dahan ini dari bongkot situ ya. Jadi dari bongkot harusnya ini bersih. Dan seperti inilah hasilnya jika ada banyak bahan di dahan yang ini. Kemarin dah kita bahas, akan tetapi mungkin masih ada pemula yang masih belum paham, maka kita bahas kembali. Nih ya, kita lihat berapa beban yang dibawa tadi. 1 nih ya, 1, 2, 3, 4 nih. Dan ini pun jika kita simpan pun penyelang karena udah 10 ruas tuh. Jadi seperti ini seharusnya ya sobat tani dari awalnya, supaya dompolan ini utuh, tidak pecah seperti ini nih.
pecah ya, banyak yang pecah. Apalagi ini adalah B1. Jadi B1 walaupun kita tidak menyimpan bahan dari dahan yang ini, maka lanjut ke B2. Mengingat ini hanya berapa ruas, kita hitung teliti ya. Mohon maaf, kemarin kita menghitungnya mungkin agak keliru sedikit, jadi sempat ada yang protes bagi sobat tani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 dompol, jadi lanjut B2. Nggak apa-apa. Kita bantu menggunakan urea supaya lebih panjang ya bahannya. Seperti itu. Jadi urea itu fungsinya adalah memanjangkan bahan. Seperti itu. Akan tetapi penggunaannya jangan ketika kopis sedang motoyuyu atau dogan ya. Seperti itu. Sahabat tani, sekarang kita akan menjelaskan apa bedanya tugusari dan parabola ya. Karena cukup lumayan banyak yang meminta disepilkan apa perbedaannya Mas tugusari sama parabola ya. Jadi begini ya sobat tani, terkadang orang itu menamakan sambungan jenis raja yang disambungkan karena naiknya bahan seperti ini, ngacung ke atas nih, ngacung ya ke atas, maka sobat tani itu di daerah kita menamakannya parabola. Padahal untuk jenis klonnya adalah tugu blerek seperti yang di hadapan kita ini. Tugu blerek ini atau tugu lurik inilah yang dinamakan parabola kalau di daerah petani kopi di daerah saya ya, namanya ini parabola, padahal sejatinya tugu blerek atau tugu lurik. Dan ketika saya menjumpai pertanyaan salah satu sobat tani kita yang bertanya, Mas, apa bedanya parabola dan tugu sari? Ya jelas beda ya. Seperti itu, karena kalau parabolanya di tugu sari yaitu entres raja, tetap saja jenisnya klon tugu sari. Akan tetapi kalau di sobat tani kita di daerah saya ini, jenis tugu lurik inilah yang dinamakan parabola. Seperti itu. Oke sobat tani, jadi untuk poinnya adalah sambungan apapun, mau bagio, mau arsad, mau tugu sari, baik maupun klon daun lebar, jika penyambungannya adalah antresnya raja, maka akan terjadi seperti parabola seperti ini ya, ngacung ke atas. Akan tetapi jika sudah berbuah akan turun ke bawah. Seperti itu ya sobat tani. Oke sobat tani, pada intinya adalah jangan merubah nama klon ya. Kalau tadinya tugu lurik, jika disambung tunas raja seperti ini, maka namanya ya tetap tugu lurik, bukan parabola namanya. Dan berlaku juga di jenis sambungan yang lainnya ya. Jika itu asalnya klon bagio, jika antresnya antres raja yang kita sambungkan, maka tetap klon bagio, bukan klon parabola ya. Nah, tujuannya sobat tani supaya sobat tani kita yang masih pemula tidak gagal paham, yang masih belajar tidak gagal paham untuk jenis-jenis setiap klonnya ya. Seperti itu. Ini kan tugu blerek, jika disambungnya menggunakan ranting produktif seperti yang ini nih. Nah ini ya, ini kan nih, yang ini bukan antres raja, tetap saja tugu lurik. Dan yang ini antres raja, tetap juga tugu lurik, cuman jenisnya sambungan raja seperti itu ya, yang seperti ini. Jadi jangan diganti-ganti namanya supaya tidak tertukar. Seperti itu ya sobat tani. Baik, mengingat durasi yang cukup lumayan panjang sekali, maka konten video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan selalu ada hal positif yang bisa diambil.
Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.